Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nindya Juniarti selaku moderator akan memandu jalannya diskusi panel pagi hari ini. Diskusi panel ini dihadiri oleh Wali Kota Sejahtera Bapak Yusril Duta Mahendra, Dinas Pendidikan Ibu Febrianika Lutfianti, Perwakilan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ibu Dian Larasati, Perwakilan Orang Tua SD Ibu Nur Salasa Indriani, Perwakilan Orang Tua SMP Ibu Desti Rahmawati, serta guru SD SMP Sekota Sejahtera yang menyaksikan secara langsung melalui channel Pemkot Sejahtera. Izinkan saya mengawali diskusi panel pagi hari ini. Mari kita buka diskusi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sampaian materi diskusi oleh Wali Kota Sejahtera. Yang ketiga, paparan diskusi oleh Dinas Pendidikan. Yang keempat, paparan hasil lapangan oleh perwakilan Kepala Sekolah SD SMP pada kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Yang kelima, paparan sampel lapangan oleh perwakilan orang tua pada kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19. Yang keenam, diskusi interaktif antar panelis. Yang ketujuh, simpulan, dan 8 penutup. Marilah kita menuju acara selanjutnya, yaitu sampaian materi diskusi oleh Wali Kota Sejahtera, Bapak Yusril, dipersilakan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini saya mengumpulkan perwakilan aspek dalam kegiatan belajar mengajar di Kota Sejahtera. Ada Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan orang tua, serta diskusi pagi ini disiarkan secara langsung di kanal YouTube Pemkot Sejahtera dan disaksikan oleh guru SD SMP Sekota Sejahtera. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Sebelum masuk ke paparan, saya ingin mengajak untuk melihat bersama video dari Kemendikbud RI tentang kebijakan pendidikan selama pandemi. Oke, moderator, silakan diputar videonya. Di tengah masa darurat COVID-19, Kemendikbud menghadirkan terobosan berupa bantuan subsidi kuota data internet sebagai salah satu solusi untuk meringankan beban ekonomi guru dan keluarga, serta mendukung pembelajaran jarak jauh. Ini merupakan pertama kalinya pemerintah menyalurkan bantuan masif berupa kuota data internet kepada puluhan juta masyarakat yang membutuhkan. Perkenalkan, saya Haris Munandar, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik Informatika. Saya berasal dari Kecamatan Sambas yang jaraknya lebih dari 200 km dengan Pontianak, yang merupakan tempat saya berkuliah. Seharusnya saya kuliah tatap muka di Pontianak, tetapi karena terjadinya pandemi COVID-19, perkuliahan diadakan secara daring. Hal itu membuat saya harus selalu memenuhi kebutuhan kuota untuk melakukan perkuliahan. Apalagi dalam seminggu dapat dilakukan 10 pertemuan. Pandemi ini juga membuat ekonomi keluarga menjadi berkurang, sehingga untuk membeli kuota pun terasa sulit. Untungnya pemerintah mengetahui hal tersebut dan mengeluarkan kebijakan yang berupa bantuan kuota sebesar 50 GB untuk mahasiswa. Hal ini sangat membantu saya dan kedua orang tua saya, karena tidak perlu membeli kuota lagi hanya untuk perkuliahan. Proses belajar mengajar menjadi lancar karena tidak takut lagi kehabisan kuota. Kedepannya, saya harap pemerintah, terutama Kemendikbud, selalu memprioritaskan apa yang diperlukan di dunia pendidikan dan terus membuat kebijakan yang terbaik bagi kami selaku pelajar, pengajar, dan dunia pendidikan Indonesia. Dan juga saya harap teman-teman pelajar terus semangat belajar dan cepat beradaptasi menghadapi situasi yang selalu berubah, karena kita adalah masa depan bangsa.
Anak saya bersekolah di TK Islam 2 Kauman Pati, Jawa Tengah. Kebijaksanaan kuota belajar gratis sangat membantu kami sebagai orang tua karena masa pandemi menuntut orang tua lebih giat mencari terobosan-terobosan yang bisa menutup kebutuhan keluarga. Sedangkan saya sebagai guru honorer didik selalu mendorong anak untuk mengikuti pembelajaran daring dengan telaten dengan cara mencari materi-materi yang ada di internet dan sekiranya dapat membantu pembelajaran. Dengan demikian, pemberian kuota belajar gratis dari pemerintah sangatlah membantu pembelajaran daring untuk ketiga anak saya. Terima kasih pemerintah, semangat selalu anak-anak Indonesia. Ya, setelah melihat video ini, saya ingin mendengar hal apa yang terjadi sebenarnya di kota tercinta kita saat KBM pandemi dan evaluasi KBM 2020. Lalu mari bersama-sama merumuskan layak atau tidakkah tahun 2021 kita mengadakan KBM luring. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Dinas Pendidikan Ibu Febri dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianika Lutfianti dari Dinas Pendidikan Kota Sejahtera. Hari ini membawa titipan dari Dinas Kesehatan terkait jumlah pasien yang terpapar COVID-19. Dan nantinya sebagai variabel perumusan. Adapun datanya sebagai berikut. Total kasus selama pandemi terkonfirmasi sebanyak 21.652 dan untuk total konfirmasi rawat inap hingga 31 Desember 2020 sejumlah 711 dari dalam kota dan 285 dari luar kota. Adapun total kasus sembuh sebanyak 14.374 dari dalam kota dan 4.460 orang dari luar kota. Selanjutnya, untuk kasus yang meninggal sebanyak 1.180 dari dalam kota dan 546 dari luar kota. Data berikut dapat kita lihat melalui website siagacorona.kotasejahtera.co.id. Sekian dan terima kasih. Kemudian, untuk bantuan Mendikbud RI dapat kita saksikan melalui video berikut. Mohon moderator videonya. Situasi pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang untuk terus memajukan sumber daya manusia Indonesia. Kemendikbud dengan cepat merealokasikan anggaran untuk memulihkan kondisi, mencegah penyebaran COVID-19, memastikan agar pembelajaran tetap berlangsung meski dari rumah, dan melatih guru agar lebih adaptif dan inovatif. Berbagai terobosan kebijakan juga dihadirkan Kemendikbud agar masyarakat maju, bangkit, dan pulih dari pandemi COVID-19. Di antaranya relaksasi pemanfaatan dana BOS, subsidi bantuan kuota data internet, bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS, apresiasi pelaku budaya, penyesuaian uang kuliah tunggal, dan penerbitan kurikulum darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdin Ahmad SPD, Kepala SMP Negeri 1 Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sekolah kami dapat menggunakan dana BOS reguler, yakni pembiayaan anggaran daya dan jasa dapat kami gunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.
Perkenalkan, saya Haris Munandar, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik Informatika. Saya berasal dari Kecamatan Sambas, perkuliahan diadakan secara daring. Hal itu membuat saya harus selalu memenuhi kebutuhan kuota untuk melakukan perkuliahan. Apalagi dalam seminggu dapat dilakukan sebuah pertemuan. Untungnya pemerintah mengetahui hal tersebut dan mengeluarkan kebijakan yang berupa bantuan kuota sebesar 50 GB untuk mahasiswa. Hal ini sangat membantu saya dan kedua orang tua saya. Kedepannya, saya harap pemerintah, terutama Kemendikbud, selalu memprioritaskan apa yang diperlukan di dunia pendidikan. Anak saya bersekolah di TK Islam 2 Kauman Pati, Jawa Tengah. Kebijaksanaan kuota belajar gratis sangat membantu kami sebagai orang tua, karena masa pandemi menuntut orang tua lebih giat mencari terobosan-terobosan yang bisa menutup kebutuhan keluarga. Sedangkan saya sebagai guru honorer didik selalu mendorong anak untuk mengikuti pembelajaran daring dengan telaten, dengan cara mencari materi-materi yang ada di internet dan sekiranya dapat membantu pembelajaran. Dengan demikian, pemberian kuota belajar gratis dari pemerintah sangatlah membantu pembelajaran daring untuk ketiga anak saya. Terima kasih pemerintah, semangat selalu anak-anak Indonesia. Saya guru honorer yaitu SMP dan SMA. Saya menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran daring. Biasanya sebelum pandemi saya berjualan roti yang saya titipkan di kantin atau di koperasi. Semenjak COVID saya tidak bisa berjualan roti karena memang kantin ini harus ditutup. Pada masa pandemi ini, saya melakukan proses belajar mengajar secara virtual atau secara daring. Terkait dengan bantuan subsidi upah yang dikeluarkan oleh pemerintah, saya sangat bersyukur sekali karena sangat membantu dalam mencukupi atau melengkapi proses belajar mengajar yang saya lakukan sekarang. Saya Andi Malewa, saya pendiri Institut Musik Jalanan. Sebelum ada pandemi, musisi-musisi jalanan itu kan bisa main di berbagai tempat, ruang-ruang publik, mall, area-area wisata, bahkan di stasiun MRT Jakarta gitu. Tapi sejak ada pandemi, praktis semua tempat ini ditutup, sehingga kami harus memikirkan bagaimana cara-cara yang harus kami nih pelaku seni budaya ini ternyata tidak berjalan sendiri gitu. Ada peran pemerintah yang membantu kita dan mendorong kita dengan stimulus agar kita tetap bisa melakukan hal-hal kreatif. Banyak sekali teman-teman musisi jalanan dari IMJT yang terbantu karena adanya program-program bantuan dari pemerintah. Seniman-seniman budayawan itu bisa kembali melanjutkan pertunjukan-pertunjukan yang sepanjang tahun ini berhenti karena berkesenian, bermusik, dan kegiatan-kegiatan lainnya itulah yang menurut saya tuh bisa menjaga kewarasan kita di tengah pandemi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas bantuan yang selama ini diberikan kepada kami semua pelaku seni budaya di Indonesia. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Nama saya Rizky Dewi Ratnaswari, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari jurusan S1 Akuntansi angkatan 2019 semester 3. Saya di sini kuliah di Untirta yaitu sebagai anak rantau dari desa, dari Kota Bojonegoro. Jujur saja, saya di kampus terkena UKT sebesar 5 juta per semester. Menurut saya dengan UKT tersebut itu masih sangat memberatkan saya dan keluarga saya. Akibatnya saya harus bekerja sampingan yaitu sebagai pelatih tari jika ada event-event tertentu, dan kondisi ibu saya sedang sakit. Jadi saya berpikir dengan UKT tersebut mungkin
saya harus cuti kuliah atau paling parah saya harus putus kuliah. Saya mendengar adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud mengenai penurunan UKT, akhirnya saya ikut mendaftar ke kampus dengan sesuai kategori saya, yaitu kategori anak yatim. Dengan alhamdulillahnya, akhirnya UKT saya bisa turun dari 5 juta menjadi 2.100.000. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, menurut saya sangat-sangat memberi dampak positif bagi mahasiswa. Harapan saya ke depannya mengenai kebijakan tersebut, semoga masih tetap bisa lanjut, apalagi masa pandemi ini belum usai. Nama saya Nurul Mahbubah, guru di SMA Negeri 1 Batu Ampar, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saya sudah mengabdi sebagai guru selama 12 tahun, mengajar mata pelajaran sosiologi. Pada saat ini, saya juga mendapat tugas sebagai pendamping guru penggerak. Banyak persoalan yang muncul yang kita hadapi, saya pribadi sebagai guru, orang tua, ataupun siswa, sebelum dikeluarkannya kebijakan kurikulum darurat. Guru hanya berfokus penuntasan kurikulum, sehingga pada kondisi tersebut, siswa akan merasa terbebani. Walaupun PJJ, walaupun pembelajaran jarak jauh, guru harus tetap menyelesaikan kompetensi apa yang harus mereka capai. Begitu juga untuk orang tua. Orang tua tidak semuanya bisa mendampingi anak belajar di rumah. Dengan kebijakan tersebut, saya lebih mendapatkan fleksibilitas. Ini membuat saya tidak begitu terbebani. Begitu juga kepada siswa saya. Mereka pasti akan lebih memunculkan kreativitas. Mereka bebas memberikan apa yang mereka punya, berkarya, memberikan apa yang mereka miliki ketika di masa sekarang. Nah, dengan kondisi tersebut tergambar jelas bahwa ketika kurikulum darurat dikeluarkan, ini memberikan sebuah manfaat besar, baik bagi guru, siswa, maupun orang tua. Baik, saya lanjut. Tahun 2020, kami dari Dinas Pendidikan telah menerima bantuan kuota belajar siswa pada tahap awal hingga tahap 9, dimulai dari bulan April hingga Desember, sejumlah 850 juta, yang mencangkup adanya 50 SD dan 40 SMP, serta 15 swasta dan tenaga pendidik. Jumlah 200. Adapun aplikasi yang dipakai seperti Google Classroom, Google Classmeet, dan Zoom Meeting. Kemudian 2020 kita telah menghadapi pandemi COVID-19 dari segala unsur, baik pemerintahan, sekolah, maupun orang tua. Untuk evaluasi tahun 2020 akan kami jadikan sebagai acuan pada Dinas Pendidikan sebagai untuk membuat edaran tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, paparan dari Kepala SMP Negeri 1 terkait dengan pembelajaran selama pandemi COVID-19 kepada Ibu Dian Larasati, dipersilakan.
Ibu Dian, apakah bisa mendengar suara saya? Halo. Kepada panelis, kita berikan waktu 1 menit kepada Ibu Dian untuk Apakah suara menyambung saya kembali. bisa didengar? Bisa, Ibu? Ibu Dian, apakah bisa mendengar suara saya? Mohon maaf kepada para hadirin, kita berikan waktu 1 menit kepada Ibu Dian untuk menyambung kembali. Mohon maaf, hadirin, sepertinya Ibu Dian belum bisa kembali, jadi kami lanjut saja kepada perwakilan orang tua. Nanti jika perwakilan orang tua telah selesai, akan kami kembalikan kepada Ibu Dian jika Ibu Dian bisa menyambung kembali. Selanjutnya, kepada perwakilan orang tua tingkat sekolah dasar, kepada Ibu Lasa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Salasa dari Wali Murid SD Kemala 2. Saya seorang ibu kerja di kantor. Kantor saya berada di bagian tengah kota. Saya harus bekerja setiap hari Senin dan Kamis untuk presensi dan WFH untuk setiap hari Senin sampai Jumat. Pada awalnya saya merasakan untuk mendampingi anak saya yang berada di kelas 4 SD. Saya pagi harus memasak, mengurusi rumah, dan mengoperasikan 2 komputer. Wifi dan listrik di rumah saya juga membengkak. Setelah mendapatkan kuota gratis, anak saya dipindah perangkatnya dari komputer ke HP untuk memangkas anggaran Wi-Fi. Kendala yang dikeluhkan anak saya adalah kendala jaringan, membuat koneksi terputus saat pembelajaran melalui Google Meet. Selebihnya anak saya bisa mengikuti. Selain itu, anak mata anak saya bertambah dan harus mengganti kacamatanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dikarenakan waktu Zoom kita akan selesai pada 10 menit lagi, saya ingin bertanya kepada Ibu Dian, apakah Ibu Dian bisa kembali menyambung? Sepertinya belum ada ya. Kita lanjut saja kepada perwakilan orang tua tingkat SMP. Setelah itu, untuk waktu diskusi akan kami berikan pada tahap kedua setelah link baru kami berikan, dikarenakan Zoom yang kami gunakan berada di tingkat basic atau hanya bisa 40 menit saja. Oke, kita lanjutkan. Untuk orang tua di tingkat SMP kepada Ibu Desti dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Desti, wali murid Dewi Kartika dari SMA Negeri 2 Sejahtera. Saya merupakan ibu yang bekerja, tapi tidak di kota Sejahtera. Saya merupakan TKW yang bekerja sebagai perawat, tapi merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Pandemi ini membuat saya tertahan di Hong Kong, karena penerbangan di Hong Kong itu ditutup dan aksesnya pun terbatas. Anak saya bersama neneknya di kota Sejahtera. Neneknya yang sudah berusia 60 tahun dan beliau pun sudah pensiun. Pada awal pandemi, anak saya merasa kesulitan karena harus mengoperasikan komputer miliknya dan adiknya yang kelas 3 sekolah dasar. Memang sudah ada wifi di rumah, tapi untuk anak SMP kelas 8 dan 3 SD membuat dia kebingungan. Ia sering menangis saat telepon dengan saya, mengeluh kesulitan tentang sistem sekolah online, karena harus mengoperasikan Google Meet, Google Classroom, dan Zoom. Saya harap untuk pembelajaran secara daring dibuat lebih sederhana lagi, agar nanti semua anak bisa mengoperasikannya dengan mudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desti. Setelah ini, record akan kami matikan, dan kami akan memberikan link baru kepada grup dan akan membuat live streaming baru di YouTube Pemkot Sejahtera. Terima kasih atas atensinya, dan 1 menit lagi akan dilanjutkan dengan diskusi antar panelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali kepada peserta dan hadirin panelis. Kita sebelum menuju kepada diskusi antar panelis, kita mendengarkan terlebih dahulu paparan dari Ibu Dian Larasati selaku Kepala SMP Negeri 1. Kepada Ibu Dian Larasati, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Larasati, Kepala SMP Negeri 1 Sejahtera. Untuk evaluasi tahun 2020 tentang proses pembelajaran, mulai bulan Maret, guru menggunakan aplikasi Google Classroom untuk melaksanakan proses pembelajaran. Di aplikasi ini, kita sebagai guru dapat memberikan presensi harian, tugas harian, dan juga ulangan harian sesuai proses pembelajaran tersebut berlangsung. Terkadang jika diperlukannya adanya tatap maya, maka kita menggunakan aplikasi Google Meet ataupun Zoom Meeting. Pada saat PPDB online, siswa yang lolos seleksi maka akan diberikan materi pengenalan lingkungan sekolah melalui video live streaming YouTube yang telah dibuat oleh OSIS dan juga guru. Inovasi pembelajaran ini sangat mempermudah kita sebagai pendidik dan juga peserta didik tentunya. Bantuan kuota yang telah diberikan oleh pemerintahan sejak bulan April tahun 2020 cukup mempermudah dan membantu siswa, terutama siswa yang kurang mampu. Ujian nasional yang sempat dibatalkan dan hanya diisi oleh ujian sekolah, awalnya memang sempat mengecewakan guru kelas 9 dan juga siswa kelas 9 tentunya. Tapi kita semua sadar bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan ini bertujuan untuk melindungi kita dari paparan COVID-19. Dengan begitu, siswa kelas 9
tidak perlu datang ke sekolah untuk melaksanakan ujian nasional. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian. Selanjutnya adalah materi diskusi antar panelis. Diskusi ini dipimpin oleh Bapak Wali Kota untuk menetapkan kebijakan KBM tahun 2021. Panelis bisa memberikan usulan dan peserta yang hadir bisa memberikan usulan juga melalui kolom chat YouTube. Waktunya 10 menit, dipersilakan. Ya, oke, terima kasih. Ya, pertama saya ingin mendengarkan usulan dan harapan dari perwakilan Kepsek untuk Dinas Pendidikan bisa mencatat. Kepada Kepsek ada yang ingin diusulkan? Baik, terima kasih Bapak Wali Kota atas kesempatannya. Saya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sejahtera ingin mengusulkan pendapat saya mengenai proses pembelajaran ini. Jadi menurut saya pembelajaran pada tahun 2020 yang dilanjutkan dengan 2020 lebih baik dilanjutkan dengan kegiatan proses pembelajaran melalui daring. Karena melihat pasien COVID-19 yang semakin meningkat di Kota Sejahtera ini. Hal itu membuat risau wali murid tentunya dan juga kita para pendidik kepada peserta didik tentunya jika harus dilangsungkan proses pembelajaran luring. Mengenai proses pembelajarannya lebih mudah, mungkin bisa dilakukan melalui live streaming YouTube dan hal lain mungkin, asalkan bantuan kuota dari pemerintahan tetap berjalan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melihat dulu komentar dari para guru yang ngasihkan lewat kanal YouTube. Pertama dari Ibu Suyati dari SMP 34. Pak, saya ingin izin usul untuk daring saja karena kecamatan di sini masih zona merah. Lalu dari akun atas nama TUSD Tandang. Pak, kami usul untuk daring masih zona merah. Banyak wali murid yang belum setuju hadir luring. Lalu dari akun bernama SMP Kartini, ya, kami setuju dengan pembelajaran jarak jauh karena wilayah sekolah masih menjadi zona merah dan ada kasus baru di dekat sekolah. Baik dari beberapa yang saya baca masih belum setuju karena masih adanya zona merah. Tolong dicatat Disdik. Iya Pak, mohon maaf, saya juga sebagai perwakilan wali murid dari SMP, saya juga ingin mengusulkan bahwa harus tetap dilaksanakan PJJ saja Pak. Karena di rumah anak-anak kan bersama neneknya yang sudah sepuh, takutnya malah jadi karir COVID Pak. Terima kasih. Oke. Saya juga izin usul Pak Wali. Ya, siap, silakan. Untuk tetap dilakukannya PJJ, tapi dengan sistem yang lebih mudah. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, ada lagi mungkin? Oke. Tidak ada berarti ya. Oke. Oke, dari suara terbanyak masih pembelajaran jarak jauh. Dan anggaran untuk bantuan kuota sudah ada. Ya, baik untuk Januari 2021 masih pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran daring. Hingga bulan Maret
Ya, setelah Maret kami akan membuat pertemuan kembali melihat situasi dan kondisi laju kendali COVID-19. Nah, ini apakah bisa dibuat luring atau daring? Terima kasih. Baik, waktunya telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota atas pimpinan diskusinya. Simpulan pada diskusi panel pagi hari ini, yaitu bulan Januari hingga Maret, untuk tingkat SD hingga SMP Kota Sejahtera masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan pada bulan Maret nanti akan dilakukan diskusi kembali melihat laju pertumbuhan COVID-19 di Kota Sejahtera. Terima kasih waktu yang telah diluangkan oleh panelis. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan proses belajar mengajar dapat kembali seperti semula. Amin. Sebagai penutup, hendaknya kita bersama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator meminta maaf atas kesalahan yang saya buat pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.